Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Global Class Transition The Magic King Skill Have Infinite Affix, Chapter 7 dan 8. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini agar Mimin juga tambah semangat untuk update cerita terbarunya lebih cepat. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke ceritanya. Zhou Ruitian pun nampak kaget dengan aura dari bos ini. Anbai pun kini meminta semuanya untuk berhati-hati. Anbai pun kini berniat untuk meledakkan dulu kabut tebal ini. Namun sebelum Anbai melakukannya, sesuatu terjadi dan ini mengagetkan Anbai. Dan nyatanya saat ini di depan mereka, Cursed Demon King berjumlah lebih dari satu. Lalu kini Cursed Demon King seketika melepaskan sebuah suara yang membuat mereka semua menderita serangan mental. Dan di saat yang sama, tiba-tiba Cursed Demon King melepaskan sebuah rantai. Melihat hal ini, Anbai segera mengaktifkan skill Telekinetic Shield. Namun nyatanya rantai ini menembus pelindung Anbai hingga mengenai tubuh Anbai dan yang lainnya. Zhou Ruitian yang melihat ini pun nampak panik serta menyebut ini sangat gawat dan meminta mereka semua untuk segera memeriksa panel statusnya. Saat Anbai memeriksanya, status pun menunjukkan bahwa Anbai saat ini terikat oleh Life Curse Chain milik Cursed Demon King. Jika serangan mengenai klon, maka Anbai yang akan terkena damage tersebut. Si Ying yang nampak ketakutan pun bertanya apa maksudnya ini. Jangan-jangan kalau klonnya diserang malah mereka sendiri yang akan terluka. Zhou Ruitian mengatakan bahwa dirinya pernah lihat Forbidden Curse seperti ini digunakan oleh seekor lich. Saat itu mereka sama sekali tidak tahu apa-apa. Jadi mereka sangat dirugikan. Saat itu salah satu rekan tim mereka kurang beruntung dan terkena Life Curse Chain milik lich. Mereka mengira selama Fresh terus memberikan heal dan menjaga health point-nya, tidak ada yang akan mati. Tapi mereka sama sekali tidak menyangka meskipun pada akhirnya mereka berhasil membunuh Lich itu dengan susah payah dan memusnahkan sumber kutukannya. Rekan mereka itu tetap mati dan dia tidak bisa diselamatkan lagi. Zhao Jiking yang mendengar hal itu semakin panik dan bertanya mengapa bisa begitu. Anbai pun meminta mereka untuk tidak panik. Mereka cuma akan terluka kalau serangan mereka mengenai klonnya. Dengan kata lain, 9 dari 10 Cursed Demon King di sini adalah palsu. Asalkan mereka bisa menemukan wujud aslinya dan membunuhnya, semuanya akan baik-baik saja. Zhou Ruitian pun membenarkan ucapan Anbai. Tapi bagaimana cara mereka bisa menemukan wujud aslinya? Dalam pikiran Anbai, dirinya punya Death Sparring Substitute, jadi dirinya tidak takut mati. Tapi masalahnya ada pada anggota timnya. Bagaimanapun juga dirinya lah yang membawa mereka masuk. Jadi dirinya harus menjamin mereka keluar dengan selamat. Lalu kini Cursed Demon King mulai bergerak dan bersiap melepaskan serangannya. Si Ying pun meminta semuanya untuk berhati-hati. Cursed Demon King mau mengeluarkan skill lagi. Dan tiba-tiba area kuburan pun bergetar bersamaan dengan hal itu. Nyatanya banyak pasukan skeleton yang merangkak keluar dari dalam tanah. Dan pasukan skeleton ini pun seketika mengepung mereka semua. Lalu si Ying pun bertanya soal situasi ini, apakah sebaiknya mereka pergi sekarang? Zhou Ruitian pun hanya diam tidak menjawab hal ini. Si Ying pun kini mengatakan kepada Anbai bahwa sebaiknya mereka mundur. Tidak ada gunanya bertaruh nyawa di sini. Anbai mengatakan dengan santai serta meminta Si Ying menunggu dan lihat saja. Selama mereka di dekat dirinya, para skeleton warrior ini tidak akan bisa melukai mereka. Dalam pikiran Anbai, dirinya harus mengendalikan serangannya dengan presisi, menghilangkan efek AOE dari Corpse Explosion dan mengontrol jangkauan ledakan. Jangan sampai kena klon milik Cursed Demon King yang berada di atas supaya tidak memicu serangan balik pada Cursed Giant. Jadi para monster ini bisa dihabisi dengan aman.
Dan setelahnya Anbai berhasil mengalahkan satu skeleton warrior, dan notifikasi mengenai perolehan poin pengalaman pun muncul. Anbai pun tidak menyangka ini monster kecil yang disummon oleh bos itu ternyata memberikan poin pengalaman untuk naik level setelah dibunuh. Dengan ini dirinya akan untung besar. Hingga kini pasukan skeleton pun maju menyerang Anbai. Dan Anbai yang melepaskan fireball-nya menantang pasukan skeleton dengan tawanya untuk maju. Karena semakin banyak semakin bagus. Hingga ledakan demi ledakan menghancurkan skeleton warrior. Namun tanpa Anbai sadari salah satu fireball-nya malah mengarah ke Cursed Demon King. Anbai pun merasa ini sangat gawat karena terlalu bersemangat ledakannya jadi membesar. Namun beruntung serangan ini meleset. Anbai pun kini bisa bernapas dengan lega, hampir saja memicu serangan baliknya. Zhou Ruitian pun meminta Anbai untuk lebih berhati-hati. Nyawa mereka semua ada di tangan Anbai. Anbai pun mengerti serta meminta mereka untuk tenang yang barusan itu tidak sengaja. Dan kembali Anbai menerapkan instant cast pada skill fireball-nya hingga pasukan skeleton kini dihujani oleh fireball. Lalu 2 jam kemudian Si Ying pun tidak menyangka ternyata bisa pakai taktik seperti ini. Anbai malah menjadikan bos itu mesin penghasil monster. Zhou Ruitian mengatakan kalau orang biasa menghadapi bos tipe summon yang merepotkan seperti ini, mereka pasti sudah kabur sejak tadi. Cuma Anbai yang cukup kuat untuk menghabisi kawanan skeleton warrior itu tanpa henti. Lalu saat memperhatikan keadaan sekitar, Zhou Jiking pun meminta mereka melihat ke sana. Sepertinya sudah tidak ada skeleton yang keluar lagi. Dan Xi Ying yang memperhatikan ini pun juga mengatakan bahwa klon Cursed Demon King di atas sana cuma tersisa satu. Anbai pun kini menantang Cursed Demon King untuk mensummonnya lagi. Jangan bilang Cursed Demon King sudah ketakutan. Zhou Ruitian pun tahu sekarang bos juga butuh mental power untuk menggunakan skill. Itu artinya Cursed Demon King sudah kehabisan mana. Anbai pun juga baru menyadari hal ini. Si Ying pun nampak sangat senang saat melihat jendela statusnya. Life Curse Chain yang mengikat mereka akan otomatis terlepas juga. Anbai pun mengerti jika demikian dirinya akan menghabisinya. Dan segera Anbai melepaskan fireball-nya. Tak berselang lama, notifikasi pun mengucapkan selamat karena telah berhasil mengalahkan Purple Boss, Cursed Demon King level 15. Dengan ini mereka semua telah berhasil bertahan hidup dan menyelesaikan alam rahasia Demon King Burial Ground. Dan hasil ini pun membuat Xi Ying dan Zhou Jiking naik level. Begitu juga dengan Anbai yang telah naik ke level 12. Serta Anbai mendapatkan kesempatan untuk 1 kali gacha afix. Notifikasi lain juga mengatakan bahwa mereka mendapatkan first clear chest powerful dari alam rahasia. Serta notifikasi lain mengucapkan selamat karena telah berhasil menyelesaikan alam rahasia dengan sempurna. Mendapatkan Sacred Realm Crystal Core level 15 yang merupakan golden material. Anbai yang mendapatkan ini pun bertanya kristal apakah ini. Zhou Ruitian pun mengatakan bahwa ini adalah material untuk membuat dungeon. Bisa dijual ke Adventures Association di kota. Harganya bisa mencapai 3 atau 4 juta. Lagi pula material seperti ini tidak pernah dijual sekaligus. Komisinya dihitung berdasarkan jumlah orang yang menjalankan dungeon. Lalu kini saat mereka membuka peti harta karunnya, mereka mendapatkan Demon King Remnant, Summon Skill Box Tier 3, Sword Carry Staff, Purple Mag Equipment, dan Black Witch Necklace Purple Equipment. Anbai pun mengatakan bahwa ini hasil yang lumayan. Segera Anbai mengajak mereka keluar lebih dulu, dunia kecil ini sudah mau runtuh. Dan segera mereka kini telah dipindahkan ke depan pintu masuk. Zhou Ruitian pun tertawa puas dan mengatakan bahwa siapa sangka mereka bisa menyelesaikan alam rahasia semudah ini, rasanya seperti mimpi. Xi Ying pun meminta Zhou Ruitian untuk sadar diri apa maksud Zhou Ruitian dengan mereka. Ini kan diselesaikan sendirian oleh Anbai. Lalu Xi Ying yang malu-malu pun bertanya untuk skill box itu apakah Anbai bisa menjualnya pada dirinya. Anbai mengatakan bahwa sesuai kesepakatan sebelumnya dirinya berikan 10% dari hadiahnya untuk Xi Ying. Harga pasar untuk skill box tier 3 sekitar 8 juta.
Kalau Si Ying membelinya cukup bayar 7,2 juta saja. Untuk material dan item lain, Si Ying akan mendapat bagian 1 juta. Dengan ini bayar saja 6 juta pada dirinya. Si Ying pun seketika meminjam uang kepada Zhao Ruitian. Zhao Ruitian pun mengatakan Si Ying sudah gila, dirinya ini cuma punya tabungan sebanyak 2 juta. Dalam 2 tahun terakhir, ini uang tabungan dirinya untuk menikah nanti. Si Ying menyebut Zhao Ruitian kerjaannya cuma mabuk-mabukan setiap hari, mana ada wanita yang mau menikah dengan Zhao Ruitian. Zhao Ziqing pun menanggapi ini dan bertanya kurangnya berapa akan dirinya pinjamkan. Si Ying pun seketika bertanya apakah Zhao Ziqing serius. Apakah Zhao Ziqing mau meminjamkan 4 juta kepada dirinya. Hingga kini Zhao Ziqing seketika mentransfer uang sebanyak 4 juta kepada Si Ying. Dan Zhao Ruitian mengirim sebesar 2 juta. Si Ying mengucapkan terima kasih dan mengatakan bahwa dirinya sangat sayang kepada Zhao Ziqing. Lalu Anbai pun meminta tolong kepada Zhao Ruitian untuk bantu dirinya menjual material ini. Zhao Ruitian pun menyebut itu tidak masalah dan serahkan saja pada dirinya. Setelahnya, Anbai pun kini telah menggunakan perlengkapan yang baru saja didapatnya, yaitu Sword Carry Bone Staff yang memiliki skill khusus, yaitu Illusory Sword Carry. Mengubah satu target baik diri sendiri atau target menjadi ilusi, menghilangkan wujud fisik dan menahannya tetap melayang durasi maksimal 1 menit. Serta Anbai juga mengenakan Black Witch Necklace yang baru saja didapatkan. Selain itu, dari gacha Affix, Anbai mendapatkan sebuah Affix Multi Shield yang dapat meningkatkan jumlah shield yang dapat dikendalikan. Setiap kenaikan satu level proficiency akan bertambah 1 shield. Dengan ini, Anbai pun akan menambahkan Affix Multi Shield ini kepada Telekinetic Shield. Dan kini tiba-tiba sebuah serangan datang ke arah Anbai. Menyadari hal ini, segera Anbai mengaktifkan Telekinetic Shield. Anbai pun kini bertanya-tanya, bersembunyi di mulut gua untuk menyergap jangan-jangan mereka dari Shadow Assassin. Namun setelah diperhatikan, ternyata itu cuma kawanan Goblin. Siapa sangka mereka bersembunyi di luar untuk menyergap dirinya. Lalu di saat Anbai bersiap melepaskan Fireball, Anbai nampak takjub dengan senjata barunya. Ini memang pantas disebut equipment epic tier. Pengumpulan mental powernya terasa sangat lancar. Dan di saat yang sama tiba-tiba sebuah notifikasi muncul dan mengatakan bahwa proficiency skill Telekinetic Shield naik 1 level hingga menjadi level 2. Bisa di-bind dengan 1 shield. Saat digunakan, shield tersebut akan dipanggil untuk mengelilingi diri sendiri dan memberikan pertahanan. Nilai defense setara dengan defense equipment plus 10% mental power. Anbai pun mengatakan setelah sekian lama akhirnya naik level 2. Kebetulan kawanan Goblin ini bisa dirinya jadikan sasaran untuk meningkatkan proficiency skillnya. Hingga kini Goblin Archer berkumpul dan meminta mereka cepat menembakkan panahnya karena manusia itu terpojok. Hingga serangan panah pun menghujani Anbai. Namun Anbai sendiri duduk dengan bosan menahan semua serangan ini menggunakan Telekinetic Shield. Dalam pikiran Anbai, status defense dari shield miliknya adalah 120. Ditambah 10% mental power, totalnya mencapai 186 poin. Mau dipanas sampai kapanpun tidak akan hancur. Lalu 1 jam kemudian pasukan Goblin Archer pun nyatanya kini kelelahan setelah melepaskan panah terus-menerus. Dan akhirnya notifikasi mengenai Telekinetic Shield yang naik ke level 3 pun muncul. Hingga nilai defense setara dengan defense equipment plus 15% mental power. Anbai yang melihat ini pun tidak menyangka setelah dipanah selama 1 jam akhirnya skill ini naik ke level 3 juga. Dan kini saatnya mengirim Goblin Archer ini ke alam baka. Segera Anbai kini melepaskan Fireball hingga ledakan pun kini terjadi di sepanjang hutan. Hingga kini notifikasi mengatakan bahwa Anbai telah berhasil membunuh 31 Goblin Archer. Dan poin pengalaman saat ini di level 12 dengan 79%. Sementara itu tak jauh dari posisi Anbai, para petualang lain pun kini juga bertempur melawan monster-monster yang ada di hutan. Anbai menilai setelah sampai di area tengah, jumlah kelas holder yang dirinya temui jadi semakin banyak. Mereka semua adalah sekelompok orang yang terjebak di level 20 dan mencari material di sini untuk menyambung hidup. Lebih baik cari tempat yang sepi untuk farming sendirian.
Dan kini tidak terasa dirinya sudah sampai di tepi area terdalam hutan ini. Sepanjang jalan membunuh beberapa goblin dan akhirnya naik ke level 13. Dan saat gacha affix dirinya mendapatkan affix true damage. Mengubah semua jenis damage yang dihasilkan menjadi true damage. Anbai pun menilai tadinya dirinya sempat khawatir karena hanya mengandalkan fireball untuk menyerang. Kalau sampai bertemu musuh yang kebal dengan api, dirinya tidak akan bisa melukainya. Tapi sekarang dirinya tidak takut lagi, tidak peduli apapun atribut mereka. Mereka akan terkena damage dari fireballnya. Lalu tak jauh dari posisi Anbai berdiri, Anbai mendengar sebuah suara teriakan. Dan setelah diselidiki, ternyata kini ada beberapa kelompok yang sedang melakukan semacam ritual dengan membunuh manusia lainnya. Anbai yang memperhatikan orang-orang ini pun bertanya mereka sedang apa. Apakah mereka pembantai antara guild? Namun jika diperhatikan sepertinya bukan, ini terlalu kejam. Namun di saat itu salah satu dari mereka pun menyadari kehadiran seseorang dan seketika orang itu bertanya siapa di sana dan memintanya untuk cepat keluar. Anbai yang keluar pun kini mengenakan jubah milik Chiang Lei. Orang-orang ini pun mengetahui bahwa dia dari Guild Shadow Assassin. Mereka pun seketika bertanya mengapa orang Guild Shadow Assassin ada di sini. Salah seorang anggota pun memberitahu ketuanya bahwa orang-orang dari Guild Shadow Assassin bertugas di dalam kota. Asal-usul orang ini tidak jelas. Ketua pun segera meminta anggotanya untuk menangkap Anbai. Rencana besar mereka tidak boleh gagal. Anbai pun kini bertanya sebenarnya mereka ini siapa. Membantai siapa saja yang mereka lihat, bahkan orang dari Guild Shadow Assassin pun tidak mereka lepaskan. Dan kini salah satu anggota menggunakan skill Gale Step untuk melakukan manuver menyerang Anbai. Anbai pun tidak menduga mereka langsung menyerang tanpa basa-basi. Jika begini maka jangan salahkan dirinya. Dan seketika Anbai melepaskan skill Fireball-nya. Dan untuk episode selanjutnya tunggu 1-2 minggu lagi. Sekian dan terima kasih.